Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Matrik Baik Parwis. Kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran masih di bab 5 di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, yaitu tentang sistem operasi. Dan kali ini menginjak tema yang ke-18. Artinya Pak, ada 17 tema yang sudah saya bahas secara terperinci dan terstruktur sesuai tuntutan kurikulum di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Apa yang akan dibahas di tema 18 ini? Kita akan berlatih tentang struktur dan perintah MS-DOS atau Disk Operating System atau DOS, disingkat DOS, adalah suatu sistem operasi komputer yang memakai interface command line. Kemarin kan ada ya, sempat dibahas sebelumnya tentang command line interface. Sekarang hari ini di video ini akan kita bahas tuntas. Penggunaannya harus mengetikkan perintah dengan keyboard sesuai dengan fungsi perintah tersebut. Bagaimana menerapkan MS-DOS ini? Penasaran bukan? Sekali lagi, selalu saya jelaskan di awal apa sih fokus pembahasan di tema 18 ini, yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian MS-DOS. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi dari MS-DOS. Yang ketiga, yaitu sebutkan dan jelaskan perintah-perintah apa saja yang dipakai di DOS dan fungsinya untuk apa. Kemudian yang terakhir, jelaskan perintah DOS untuk jaringan. Karena nanti pembelajaran komputer ini akan diinkludkan dengan semester 2, yaitu jaringan dasar. Sekali lagi, jika konten ini bermanfaat dan menarik buat sahabat pembelajar edukasi sekalian, tolong jangan di skip, terus disimak pembahasannya. Saya akan bahas secara tuntas. Mari belajar bersama. Tapi sebelum itu, kita simak yang akan lewat ini. Terima kasih ya yang masih menyimak. Sekali lagi, kita akan mulai pembahasannya dimulai dari pengertian DOS. DOS atau disingkat panjangan dari Disk Operating System, yaitu suatu sistem operasi komputer yang memakai interface command line dan sering digunakan oleh pengguna komputer dimulai pada awal tahun 1980-an. DOS merupakan suatu sistem operasi yang dipakai mengelola sumber daya yang ada pada komputer. Para penggunanya berinteraksi dengan DOS ini dengan cara mengetikkan perintah menggunakan keyboard komputer. Penggunanya harus mengerti dan mengetikkan perintah dengan keyboard, lalu perintah yang diberikan akan diterjemahkan oleh sistem DOS. Jelas ya? Kemudian fungsi MS-DOS ini apa? Mengorganisasikan atau mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, instalasi hardware pendukung, mengatur posisi input atau output data, manajemen sistem dalam komputer, memanajemen file, dan memanajemen directory. Macam-macam DOS.
sistem operasi DOS yang beredar di pasaran, adapun DOS yang beredar di pasaran sangat bermacam-macam. Ada PC personal komputer DOS khusus DOS, ada MS DOS itu yang namanya Microsoft DOS, ada Macintosh DOS, Apple DOS atau Linux dan lain. Kemudian perintah DOS dan fungsinya. Perintah DOS ada dua macam, ada internal command dan external command. Ingat ya. Secara garis besar, perintah DOS itu ada dua, internal command dan external command. Kalau internal command, perintah yang tidak lagi membutuhkan file khusus, karena semua instruksinya internal telah tertampung di command.com. Kemudian kalau external command, yaitu perintah yang tidak terdapat pada command.com dan membutuhkan file lain yang dapat dieksekusi yang harus terdapat di dalam direktori aktif yang bisa dibaca. Di internal tidak butuh file khusus, kalau eksternal itu file khusus. Cara menggunakan perintah DOS. Microsoft Disk Operating System atau sering disebut MS-DOS itu sistem operasi berbasis perintah atau command line yang digunakan pada PC atau komputer. Seperti sistem operasi lainnya, MS-DOS berfungsi menerjemahkan input dari keyboard yang berupa diketikkan perintah-perintah tadi yang dapat menangani pekerjaan seperti input dan output pada disket atau hard disk, dukungan video, atau hal-hal lain. Itu ya, bisa dipahami ya. Kemudian definisi command prompt. Jadi saya singgung tentang command prompt, karena tidak mungkin kita balik lagi belajar sistem operasi DOS yang sekarang adalah yang umum banyak dipakai adalah Windows. Jadi di Windows itu ada namanya fasilitas command prompt atau CMD. Adalah penerjemah perintah baris perintah dari sistem operasi Windows yang menerima perintah atau input dari pengguna dan menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. Jadi ini digunakan untuk menjalankan perintah yang dimasukkan. Sebagian besar dari perintah itu mengotomatiskan tugas-tugas melalui script dan file batch, melakukan fungsi administrasi tingkat lanjut, dan memecahkan masalah atau memecahkan beberapa jenis masalah pada Windows. Jadi bukan kita belajar sistem operasi DOS lagi, tapi belajar perintah DOS yang ada pada Windows. Dalam hal ini yang disebut fasilitas namanya command prompt atau lebih disingkat dengan CMD. Tetapi kadang-kadang juga disebut juga command cell. Ya, terserah. Yang penting ini bahasa perintahnya sama dengan DOS, hanya sedikit modifikasi supaya teman-teman sahabat bisa memahami alur dari video pembelajaran kali ini. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Di Windows, gimana mengakses command prompt ini? Banyak kan di Windows yang kita pakai, perintah MS-DOS kita gunakan di program yang namanya command prompt yang tadi saya bahas. Cara aksesnya, klik Start All Program, ini aksesoris command prompt, atau dengan cara cepat klik Start Run CMD, lalu Enter, maka akan tampil command prompt. Itu ya. Kemudian perintah dasar, kita masuk nih ke inti dari perintah dasar dalam Microsoft DOS. Bisa berupa komunikasi dengan sistem,
komunikasi sistem tuh biasanya date, time, set, from. Biasanya hubungannya dengan pengaturan komunikasi dengan sistem, tanggal, waktu, ya. Kemudian bekerja dengan disk, copy, label, diskom. Tuh nanti kita bahas satu persatu. Kemudian bekerja dengan directory, bisa CD, dir, mkdir, rd, pad, dan macam lainnya. Atau mengelola file, bisa copy, attribute, rename, atau yang lain. Kelima, bisa pengelolaan masukan, print, cetak, atau yang lain. Atau yang keenam, setting lingkungan kerja. Yang ketujuh, penggunaan file batch. Ini wilayah-wilayah perintah-perintah yang sesuai fungsinya, ya. Ada minimal 7 bisa kita pelajari. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh perintah. Tadi kan ada 2 ya, ada perintah internal, ada eksternal. Yang internal tidak butuh file khusus. Kalau internal tidak butuh. Kalau eksternal kita butuh file khusus. Nah, contoh dir ini untuk apa? Menampilkan. Del, hapus. Copy, menyalin. Move itu memindahkan. MD atau membuat directory. RD untuk menghapus directory atau folder. CD digunakan untuk mengubah atau memindahkan directory, dan ini banyak sekali perintah-perintah. Tadi sudah saya jabarkan fungsi-fungsinya, dan itu masuk pada contoh perintah internal command. Kemudian yang perintah yang membutuhkan file khusus atau eksternal. Contoh ada start, ada format, kemudian title, dosky, attribute, color, dan banyak sekali. Discopy, com, banyak ya. Nah, kita bahas ini yang terpenting dari sekian tadi pengelompokan internal dan eksternal. Ada perintah DOS yang dikhususkan untuk jaringan, karena nanti arah dari mata pelajaran Komjardas ini di semester 2 itu lebih bergelut dengan jaringan dasar ya. Jadi tadi internal dan eksternal cukup pengetahuan saja, tapi yang lebih khusus di mata pelajaran ini adalah yang kaitannya dengan perintah DOS untuk jaringan, seperti ipconfig/all itu menampilkan informasi konfigurasi koneksi, biasanya di hostname, primary DNS, ya. Ini ipconfig. Kemudian ada juga yang perintah control net connection untuk menampilkan network connection. Nah, ini yang sering dipakai. Ping itu untuk melakukan tes koneksi. Kalau pingnya ke IP berarti koneksi ke IP. Itu ya. Ini banyak digunakan nih. ipconfig, ping, tracer biasanya untuk root. Ini untuk anak-anak TKJ itu banyak dipakai. Tapi secara dasar itu biasanya yang digunakan adalah memeriksa IP config-nya dan ping. Bolehlah nanti bisa ke root atau hostname. Tapi intinya perintah-perintah ini, komen-komen ini akan selalu lekat digunakan dalam perintah DOS untuk fungsi jaringan komputer. Jelas sampai sini? Baik, saya cukupkan pembahasannya pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan
bisa diterima, dipahami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan bisa saya simpulkan bahwa disk operating system yang kita pelajari ini yaitu berupa sistem operasi komputer yang memakai interface command line yang perintahnya harus diketik melalui keyboard dengan fungsi perintah khusus. Kemudian yang kedua, perintah-perintah DOS tadi ada dua, ada internal, command, dan eksternal. Kemudian ada beberapa perintah DOS yang khusus untuk aplikasi jaringan, seperti ipconfig, ping, tracer, root, dan lainnya. Sekali lagi, masih banyak kekurangannya dan salahnya, mohon dimaklumi karena kita masih belajar. Dan jika keterangan ini manfaat di video ini, silahkan share sebanyak-banyaknya. Tetap semangat belajar dan cari sumber-sumber referensi belajar untuk menunjang kekayaan literasi kamu. Semangat belajar, SMK bisa. Baik, untuk sebelum menutup video pembelajaran kali ini, ada satu kalimat inspirasi penutup video pembelajaran kali ini, yaitu ilmu itu dimiliki oleh penanya yang gigih, bukan mereka pemendam pertanyaan. Ilmu lebih mendekati mereka yang mau mencoba, bukan mereka yang nyerah takut gagal. Artinya, mulailah belajar dengan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang kedua, jangan takut untuk mencoba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada manfaatnya silahkan share sebanyak-banyaknya. Kalau ada salah, hilaf, atau kekurangannya, mohon dimaklumi. Semangat terus belajarnya dimanapun sahabat pembelajar edukasi berada. SMK bisa. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.